VOA This Morning. Halo, selamat pagi. Good Wednesday morning everyone. VOA This Morning kembali mengudara untuk Anda. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Leonard Triono, dalam siaran edisi Rabu 12 Juni 2024. Pendengar bersama saya kali ini produser Puspita Sariwati dan teknisi Nelson Lopez. Thank you Nelson for being with us today. Siaran ini dipancarkan live dari Studio 17 VOA di pusat kota Washington DC. Berbagai laporan terkini dan informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya perang di Timur Tengah dan Eropa akan tetap menjadi isu utama bagi para diplomat Amerika siapapun pemenang Pilpres November mendatang. Make America richer and safer and stronger and prouder and more. Buat Amerika lebih kaya, lebih aman, dan lebih kuat, lebih bangga, dan lebih indah dari sebelumnya. PBB setujui resolusi gencatan senjata di Gaza. Indonesia minta semua pihak percepat pelaksanaan. Perlahan Israel akan menarik diri dari wilayah Gaza dan juga mulai memberikan keleluasan kepada otoritas Palestina. Pendengar, Anda juga bisa menyimak siaran ini melalui streaming langsung di website kami www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning. Sebelum kita ikuti berbagai laporan tadi, kini kita awali dengan berita dunia bersama Karlina Amkas. Selamat pagi, Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken berterima kasih atas dukungan Amerika pada proposal untuk mencapai gencatan senjata segera di Gaza dan upaya pembebasan semua sandera Israel. Blinken menyampaikan itu ketika bertemu Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto di sela-sela KTT Aman di Jordania Selasa. Prabowo membuka pernyataannya di dalam KTT tersebut dengan kembali menegaskan dukungan bagi kemerdekaan Palestina. Secara belak-belakan, Prabowo menyoroti beberapa negara yang menganggap diri mereka modern dan beradab, tetapi melakukan pelanggaran hukum humanitar internasional dengan menarget warga dan infrastruktur sipil. Kami menyerukan kepada semua negara besar untuk menggunakan pengaruh besar mereka guna menegakkan hukum internasional. Bencana kemanusiaan yang terjadi di depan mata harus segera diatasi, ujarnya. Prabowo juga memaparkan 3 komitmen Indonesia, yaitu meningkatkan kontribusi pada badan PBB yang menangani pengungsi Palestina, mengirim lebih banyak tim medis dan rumah sakit di lapangan ke Gaza, termasuk kapal rumah sakit, dan mengirim bantuan lewat udara jika diperlukan. Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia atau HAM menuduh Israel dan Hamas melakukan tindakan yang mungkin merupakan kejahatan perang dalam operasi militer Israel untuk membebaskan 4 sandera di kamp pengungsi Nuseirat di Gaza Sabtu lalu. Kami sangat terkejut akan dampak operasi pasukan Israel terhadap warga sipil, kata Jeremy Lawrence, juru bicara Komisaris Tinggi, Selasa. Ia menambahkan bahwa ratusan warga Palestina, banyak dari mereka adalah warga sipil, dilaporkan tewas dan terluka. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas, 274 warga Palestina tewas, dan hampir 700 terluka di kamp pengungsi An-Nuseirat dalam serangan Israel itu. Kantor kami juga sangat sedih karena kelompok bersenjata Palestina terus menyandera banyak orang. Kebanyakan dari mereka adalah warga sipil. Ini dilarang oleh hukum kemanusiaan internasional, kata Lawrence. Semua tindakan yang dilakukan kedua pihak mungkin merupakan kejahatan perang, ujarnya. Militer Israel menanggapi kritik terhadap operasinya dengan mengatakan bahwa mereka telah menyerang ancaman terhadap pasukan kami di wilayah itu, dan bahwa seorang perwira pasukan khusus tewas dalam operasi tersebut. Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, tanpa tedeng aling menegur para pengecam dengan mengunggah pernyataan bahwa hanya musuh-musuh Israel yang mengeluhkan jatuhnya korban teroris Hamas dan kaki tangan mereka. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, mengatakan bahwa negara-negara BRICS telah menyerukan agar segera memberi tekanan kepada Israel untuk menghentikan pertumpahan darah di Gaza. Страны БРИКС сегодня единым голосом и вчера и сегодня выступили. Negara-negara BRICS kemarin dan hari ini sebagai satu suara menyerukan untuk segera memberi tekanan kepada Israel agar menghentikan pertumpahan darah yang sudah demikian sangat tragis dan super tragis, kata Lavrov Selasa pada konferensi pers setelah sesi pleno pertemuan para menteri luar negeri BRICS di Nizhny Novgorod, Rusia.
Ia menambahkan bahwa komunitas internasional harus menggunakan semua instrumen politik dan hukum yang kita miliki untuk mencapai tujuan ini. Lavrov juga menyalahkan Amerika karena percaya diri untuk menjadi pemenang jika terjadi perang nuklir sementara Eropa akan menderita. BRICS adalah aliansi ekonomi dan politik dan singkatan dari negara-negara pembentuknya Brasil, Rusia, India, China atau Tiongkok, dan South Africa atau Afrika Selatan. Putra Presiden Amerika Joe Biden, Hunter Biden, dinyatakan bersalah Selasa atas 3 tuduhan kejahatan terkait pembelian pistol pada 2018. Dewan juri menyatakan Hunter telah berbohong pada pengedar senjata berlisensi federal, membuat klaim palsu pada formulir permohonan pembelian senjata bahwa dia bukan pengguna narkoba dan memiliki senjata secara ilegal selama 11 hari. Hunter menghadapi hukuman hingga 25 tahun penjara ketika dia dijatuhi hukuman oleh Hakim Mariellen Noreika. Namun pelaku kejahatan pertama kali tidak diganjar hukuman maksimal dan tidak jelas apakah hakim akan menjebloskannya ke balik jeruji besi. Hunter Biden dan Donald Trump, calon presiden dari Partai Republik, saingan politik utama Presiden Biden, kini sama-sama divonis bersalah pada tahun pemilu yang membahas ruang sidang sama banyak dengan acara kampanye dan pawai umum. Hunter dan Trump sama-sama berpendapat bahwa mereka menjadi korban politik. Wakil Presiden Malawi Saulos Klaus Chilima dan 9 orang lainnya tewas ketika pesawat militer yang mereka tumpangi jatuh, kata Presiden Lazarus Chakwera pada Selasa. And I am deeply saddened and sorry. Pesawat telah ditemukan dan saya sangat sedih dan dengan berat hati memberitahu Anda bahwa ini telah menjadi tragedi yang mengerikan. Pesawat yang membawa Chilima yang dianggap sebagai kandidat potensial dalam Pilpres tahun depan hilang pada Senin. Demikian berita dunia, VOA Washington. Pendengar, perang di Timur Tengah dan Eropa serta rivalitas Amerika Serikat dengan Tiongkok akan tetap menjadi isu utama bagi para diplomat Amerika terlepas dari siapapun yang akan memenangkan pemilu presiden pada bulan November mendatang. Kepala Biro VOA di Gedung Putih Patsy Widakuswara melaporkan, dibacakan oleh Taris Hirsiman. Bayangkan situasi pada tahun 2025. Kejahatan senjata di Gaza mungkin masih jauh panggang dari api. Peperangan pun masih bergulir di Ukraina dan Tiongkok tetap menjadi ancaman. Entah Joe Biden atau Donald Trump yang akan memenangkan pemilu presiden nantinya, tantangan-tantangan itu akan tetap ada. Bagi Biden, kebijakan luar negerinya dalam periode kedua nantinya akan didasarkan pada prinsip yang sama seperti periode pertamanya, yakni kepemimpinan global dan multilateralisme. Amerika Serikat akan bersaing dan akan bersaing dengan penuh semangat dan memimpin dengan nilai-nilai serta kekuatan kita. Kita akan membela sekutu kita dan teman-teman kita. Ditambah dengan fokus pada sebuah bidang yang dinilai pemerintahan Biden perlu ditingkatkan lagi, seperti yang disampaikan Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih, Jake Sullivan. Inisiatif besar dengan Kongres yang bertujuan untuk benar-benar memenuhi janji membuka sumber daya untuk negara berkembang. Artinya, akan semakin banyak investasi Amerika Serikat dalam program peringanan utang, reformasi pembangunan multilateral, dan berbagai proyek infrastruktur di seluruh dunia. Tujuannya untuk menekan pengaruh inisiatif pembangunan Tiongkok yang mendukung berbagai mega proyek di seluruh dunia, seperti pembangunan koridor Lobito yang menghubungkan Zambia, Republik Demokratik Kongo, dan Angola. Sementara fokus pembangunan internasional tidak akan sebanyak itu jika Trump memenangkan pemilu. Make America richer and safer and stronger and prouder and more. Buat Amerika lebih kaya, lebih aman, dan lebih kuat, lebih bangga, dan lebih indah dari sebelumnya. Saya kira kita punya kesempatan terakhir untuk itu. Meski slogan Trump adalah America First, bukan berarti kebijakan luar negerinya isolasionis, seperti yang disebut peneliti senior Atlantic Council, Rachel Rizzo. Mercantilist, sure, transactionalist, yes, but I think Merkantilis, tentu saja. Transaksionalis, ya. Tapi saya pikir bagian yang paling menarik dari kebijakan luar negerinya hanyalah sejauh mana visinya tentang alat-alat kekuasaan Amerika digunakan dengan cara yang berbeda. Dukungan tak tergoyahkan untuk Israel, bantuan bersyarat untuk Ukraina, serta persaingan yang kuat dengan Tiongkok. Itu adalah prinsip kebijakan luar negeri yang diusulkan untuk masa jabatan kedua oleh lembaga think tank yang berafiliasi dengan Trump, America First Policy Institute.
seperti yang disampaikan Direktur Eksekutif Judd Wolf. Those are three areas that any incoming America First administrations. Itu adalah 3 bidang yang harus ditangani oleh pemerintahan America First yang akan datang dan harus mencoba menerapkan pendekatan perdamaian melalui kekuatan. Meski kita tidak mengetahui siapa yang akan menang dalam pemilu bulan November mendatang, kita tahu bahwa kebijakan luar negeri tidak akan menjadi faktor penentu. Survei menunjukkan bahwa sebagian besar warga Amerika lebih banyak memperhatikan inflasi, kondisi ekonomi, imigrasi, serta kriminalitas daripada keterlibatan Amerika Serikat di luar negeri. Taris Irziman, VOA. Pendengar, Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken pada Selasa mengumumkan bantuan kemanusiaan senilai $404 juta untuk warga sipil Palestina di Gaza. Selengkapnya bersama Bani Rahayu. Today, I'm announcing an additional $404 million in new aid to Palestinians, in addition to the more than $1.8 billion. Hari ini saya mengumumkan bantuan tambahan senilai $404 juta untuk warga Palestina, di samping lebih dari $1,8 miliar dalam bentuk bantuan pembangunan, ekonomi, dan kemanusiaan yang telah Amerika Serikat berikan sejak tahun 2021. Demikian pernyataan Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken dalam sebuah konferensi internasional darurat di Yordania. Konferensi itu bertujuan untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan ke Gaza di tengah perang Israel-Hamas yang memasuki bulan ke-9. Blinken mengatakan pemerintahan Presiden Amerika Joe Biden akan memberikan kontribusi tambahan sebesar $404 juta Amerika atau setara 6,5 triliun rupiah untuk membantu warga Palestina yang rentan dan terlantar. Bantuan itu berbentuk pengiriman makanan, air minum, layanan kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan dukungan psikososial. Pada konferensi itu, Blinken juga mendesak para pemimpin negara yang hadir untuk menekan Hamas agar menerima kesepakatan gencatan senjata dengan Israel. KTT Seruan Aksi Bantuan Kemanusiaan Mendesak untuk Gaza dipimpin oleh Raja Yordania Abdullah II, Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi, dan Sekjen PBB Antonio Guterres. Guterres mengatakan, aliran bantuan kemanusiaan yang penting untuk warga Palestina di Gaza telah merosot sejak operasi militer Israel di perlintasan perbatasan di Rafah Selatan sebulan yang lalu. Raja Abdullah menyatakan negara-negara harus siap mengerahkan bantuan secepatnya dan bahwa pengiriman dari koridor darat adalah metode yang paling efektif. Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi juga menyerukan kepada negara-negara untuk mendesak agar Israel berhenti menggunakan kelaparan sebagai senjata dan mencabut hambatan dalam distribusi bantuan kemanusiaan di jalur Gaza. Sisi mengatakan, penting untuk melindungi warga sipil dan tidak menarget infrastruktur, staf PBB, atau pekerja di sektor medis dan layanan di jalur Gaza. Presiden Palestina Mahmud Abbas yang turut hadir di konferensi itu mengungkapkan bahwa Dewan Keamanan PBB dan masyarakat internasional bertanggung jawab untuk menekan Israel agar membuka semua jalur penyeberangan darat ke Gaza. Konferensi bantuan kemanusiaan untuk Gaza itu digelar sehari setelah Dewan Keamanan PBB mendukung proposal gencatan senjata dari Amerika, di mana Hamas telah menanggapi proposal tersebut dengan beberapa catatan kesepakatan, kata mediator Qatar dan Mesir pada Selasa. Tim VOA melaporkan. Pendengar, setelah Dewan Keamanan PBB menyetujui resolusi gencatan senjata di Gaza yang diajukan Amerika, Indonesia mendesak semua pihak agar mempercepat pelaksanaan resolusi itu di lapangan. Fathia Wardah melaporkan dari Jakarta. Dengan 14 anggota menyatakan setuju dan 1 negara Rusia menyatakan abstain, Dewan Keamanan PBB pada hari Senin mengadopsi resolusi gencatan senjata di Gaza yang merupakan proposal dari pemerintah Amerika. Dengan persetujuan ini, Dewan Keamanan PBB secara otomatis mendukung rencana 3 fase gencatan senjata yang diuraikan oleh Presiden Amerika Joe Biden pada 31 Mei lalu, yang digambarkannya sebagai inisiatif pemerintahan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Kelompok militan Hamas menyambut baik resolusi tersebut dan dalam sebuah pernyataan mengatakan mereka siap bekerja sama dengan para mediator untuk menerapkan prinsip-prinsip rencana yang konsisten dengan tuntutan rakyat dan perlawanan kami. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menyatakan adopsi resolusi DKPBB 2735 terkait proposal 3 fase gencatan senjata di Gaza merupakan langkah yang sudah lama tertunda namun penting untuk menghentikan kekejaman terhadap rakyat Palestina dan mewujudkan gencatan senjata segera dan permanen di Gaza. Indonesia juga kembali
kembali mendesak semua negara untuk segera mencapai kesepakatan sesegera mungkin demi memastikan gencatan senjata yang langgeng, bantuan segera bagi rakyat Palestina, dan membuka jalan menuju implementasi solusi dua negara. Pengamat Timur Tengah di Universitas Indonesia, Yon Mahmudi, PhD, mengatakan resolusi gencatan senjata di Gaza ini menunjukkan dorongan kuat Amerika untuk menyudahi perang Israel-Hamas dan sedianya menjadi momentum penting untuk dilaksanakan secara permanen. Jika gencatan senjata ini terwujud, maka sedianya ditindaklanjuti dengan realisasi solusi dua negara, tambahnya. Maka kan secara perlahan Israel akan menarik diri dari wilayah Gaza dan juga mulai memberikan keleluasan kepada otoritas Palestina, terutama yang ada di tepi barat. Arah ke sana kan sudah mulai muncul. Ya. Indonesia sendiri kan sudah mulai menyiapkan pasukan perdamaian yang siap untuk dikirimkan. Artinya sinyal menuju ke arah gencatan senjata, kemudian perdamaian, dan bagaimana two-state solution itu direalisasikan, itu sepertinya juga sudah mulai nampak. Meskipun Joe Biden menyebut rencana gencatan senjata yang diajukan Amerika itu dikembangkan dengan inisiatif Israel, Yon menilai mundurnya Benny Gantz, mantan Panglima Angkatan Bersenjata Israel yang kini menjadi anggota Kabinet Perang Netanyahu, akan berdampak signifikan. Bahkan bukan tidak mungkin jika hal ini akan menggoyang pemerintahan Netanyahu. Israel melancarkan serangan ini sebagai pembalasan atas serangan kelompok militan Hamas ke selatan Israel pada 7 Oktober lalu yang menewaskan sekitar 1.200 orang. Dari Jakarta, Fatia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.